Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 138. Pada hikmah nomor 138 ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan, manaka antadang ya malai salaka mimma lil makhluqina apa yubihu laka antadang ya wasbahu wa huwa rabbul alamin. Allah mencegah kamu mengakui apa yang tidak milikmu dari apa yang diberikan kepada semua makhluk. Apakah mungkin Allah membolehkan kamu mengakui sifatnya padahal dia adalah penguasa seluruh alam? Kaum muslimin rahimakumullah, pada hikmah nomor 138 ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mau menjelaskan begini. Kita sesama manusia itu dilarang mengakui hak milik orang lain menjadi milik kita. Misalnya orang lain punya mobil Alphard, maka kita nggak boleh mengaku bahwa Alphard itu kepunya saya. Itu dilarang. Contoh lain, misalnya orang lain punya sawah 10 hektar misalnya. Kita nggak boleh ngaku-ngaku kepunyaan orang lain itu sebagai milik kita. Kita nggak boleh bilang, tuh sawah 10 hektar adalah milik saya. Nggak boleh. Nah, mengakui kepunyaan orang lain yang makhluk saja nggak boleh, apalagi mengakui kepunyaan Allah. Maksudnya contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebut dirinya zat yang maha kaya raya dan maha memberi kekayaan. Maka kita tidak boleh mengakui sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya itu sebagai sifat kita. Wah, saya orang kaya nih. Tuh. Dalam kajian kitab Hikam, bilang seperti itu saja sudah kurang tepat, sudah keliru. Kenapa? Karena yang maha kaya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat misalnya kita bilang, tuh si anak itu bisa menjadi orang kaya seperti itu gara-gara dulu saya tolong, gara-gara dulu saya sekolahkan, gara-gara terus. Nah, ngomong seperti itu aja dalam kajian kitab Hikam sudah salah. Kenapa? Karena hakikatnya yang maha kaya adalah Allah, lalu yang bisa menjadikan seseorang kaya atau miskin hanya Allah. Kok kita tiba-tiba ngaku-ngaku memiliki sifat-sifat Allah? Enggak boleh. Allah zat yang maha pandai, dan Allah juga zat yang memandaikan, mengajar semua makhluknya. Maka kita nggak boleh mengaku pandai, maka kita nggak boleh mengaku sudah mendidik si A, sudah mencerdaskan si B, sudah memandaikan si C. Dalam kajian kita pikirkan itu sudah keliru dalam konteks hikmah kali ini. Misalnya suatu saat kita bertemu dengan anak murid kita. Dia itu dulu waktu masih SD saya yang ajar. Nggak boleh ngomong seperti itu. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang al-alama, yang mengajar. Kita nggak ada kekuasaan untuk memandaikan atau mengajar seseorang. Kalau kita bicara kita ini orang pandai, berarti kita itu mengakui sifat Allah yang maha pandai. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini sudah mencerdaskan si B, mencerdaskan si C, itu berarti kita mengakui sifat Allah yang maha mengajar, mu'allim. Dengan kata lain, manaka anta da'iya malaysa laka mimalil makhlukin. Allah itu mencegah, melarang kamu mengakui hak kepunyaan orang lain. Itu saja gak boleh. Nah,
Allah juga mencegah kita mengakui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengakui hak milik orang lain saja nggak boleh, apalagi mengakui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sebagai sifat kita. Allah adalah Khalik, kita adalah makhluk, kita adalah hamba sahaya yang penuh kekurangan. Kita orang yang diciptakan jahulan, zaluman, yang bodoh. Oleh karena itu kita harus berpegangan dengan sifat-sifat Allah. Al-ilmu alim, sifat-sifat Allah yang maha tahu, yang maha memberitahu, dan lain-lain dan lain-lain. Kita adalah orang yang zalim, oleh karena itu kita harus berpegangan dengan sifat Allah yang maha pengampun, mengampuni semua kezaliman kita. Mudah-mudahan kesimpulannya, manaka anta jangya malai salaka mimalil makhlukin apa yubihulak anta jangya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Kesimpulannya, ketika terbersit dalam hati kita bahwa kita ini pandai, misalnya bahwa kita ini kayak, kembalikan semua kepandaian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, semua kekayaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hati kita, oh semua puji kepunyaan Allah, semua kebaikan punya Allah. Bukan malah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam rangka sombong misalnya, atau dalam rangka ujub misalnya, dia bilang, wah kamu ini pandai sekali mas, alhamdulillah. Itu alhamdulillah, dia itu nggak tahu apakah dalam rangka syukur atau dalam rangka ujub atau sombong, atau dalam rangka karena dia dapat pujian, walau alam. Sama misalnya ketika ada orang datang ke rumah kita, nih mas ini lumayan ada mangga 1 kilo tadi, nyobain lah, nyicipi, Pak baru panen mangga dari rumah. Oh, alhamdulillah. Nah, kira itu. Nah, alhamdulillah ini kan kita bisa bertanya pada hati kita, apakah kita mengucapkan alhamdulillah karena tuh mangga? Apakah kita mengucapkan alhamdulillah karena tuh orang sudah memberi kita mangga? Atau kita mengucapkan alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki? Silahkan dinilai sendiri. Meskipun semuanya baik, tentu kebaikan ini bertingkat-tingkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.